Kalian sadar nggak sih kalau iklan yang tiap hari kalian lihat di TV atau di gadget kalian itu ternyata banyak banget yang pakai majas? Nah, ternyata itu bukan sekedar kata-kata lebay ya guys, tapi termasuk majas. Contohnya tuh mungkin kalian pernah dengar, dengan kekuatan 10 tangan, noda bukan beban yang berat. Atau mungkin semprot 1 detik, bunuh nyamuk 12 jam. Atau kalian juga pernah lihat iklan ini mungkin? Nah, iklan tersebut juga merupakan iklan yang menggunakan majas loh. Tapi di iklan ini tuh tidak hanya menggunakan majas untuk teks atau headline aja, tapi juga visualnya juga dia menggunakan majas. Halo semuanya, back again with me, aku Amel. Dan pada video kali ini, aku udah bukan ngejelasin mengenai Semiotics by Roland Barthes, tapi di video kali ini aku akan ngejelasin 11 gaya bahasa atau majas yang seringkali digunakan di desain komunikasi visual. Nah, aku juga bakal ngejelasin 11 jenis majasnya plus contoh-contoh di penggunaan iklannya. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke penjelasannya dan juga contoh-contohnya, yuk kenalan dulu sama apa itu majas. Sebenarnya majas itu apa sih? Kenapa penggunaannya sering banget muncul dalam dunia desain komunikasi visual? Dan majas sendiri tuh biasanya diterapkan seperti apa ya di desain komunikasi visual? So, majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat pesan menjadi lebih menarik, imajinatif, dan memiliki makna tertentu, sehingga dapat meyakinkan audiens. Kalau bahasa gampangnya tuh, majas itu bikin kalimat yang biasa menjadi lebih hidup lagi dan pastinya lebih meyakinkan audiens. Contohnya nih, daripada bilang minuman ini segar, biasanya orang-orang tuh lebih tertarik dengan kalimat atau kata-kata yang ditulis lebih indah lagi. Contohnya adalah kesegaran yang membangunkan harimu. Dan dalam bidang DKV ini, majas itu ternyata nggak cuma dipakai dalam tulisan atau teks aja loh, ternyata juga bisa dipakai dalam sebuah visual. Contohnya seperti yang udah aku mention tadi di awal, iklan Colgate itu dia menggunakan majas pada visual dan juga teks juga. Biasanya dalam dunia DKV ini tuh majas digunakan dalam beberapa hal. Contohnya ada di slogan iklan, poster, branding produk, video promosi, desain kemasan, sampai konten desain media sosial pun biasanya pakai majas. Contoh lainnya nih, kalau misalnya kalian masih bingung gimana majas itu diterapkan dalam sebuah visual. Contohnya nih, misal ada iklan parfum yang dimana dia menampilkan bunga bermekaran di sekitar modelnya yang sedang menggunakan parfum itu. Nah, iklan itu bisa menjadi personifikasi atau asosiasi visual karena parfum sendiri di iklan tersebut digambarkan memiliki aroma seindah bunga-bunga yang bermekaran. Lalu karena aroma parfum itu sendiri yang sudah kita ketahui, sebenarnya dia tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi kita bisa menghirupnya. Tapi kalau di iklan pastinya tidak bisa dong, maka dari itu visual bunga ini dihadirkan untuk mewakili sensasi wangi yang dirasakan. Jadi, melalui visual bunga ini, audiens langsung bisa membayangkan aroma yang harum, segar, dan lembut meskipun mereka tidak benar-benar mencium wangi dari parfumnya. Nah, karena tadi aku udah ngejelasin nih panjang lebar gimana penggunaan majas dan apa itu majas. So, without further ado, mari kita bahas mengenai 11 majas dan juga contohnya dalam bidang iklan. Kayak majas yang pertama nih, ada majas asosiasi. Nah, majas asosiasi sendiri ini adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap memiliki sifat yang mirip. Contohnya ada di poster ini nih, di poster ini. Nah, poster ini tuh merupakan iklan dari Mercedes-Benz, poster iklan yang dimana headline-nya tuh unofficial service can be dangerous. Dan di poster ini tuh ada visual tang dan juga ada siluet dari
buaya. Mengapa sih kok iklan ini tuh bisa dikatakan menggunakan majas asosiasi? Karena visualnya menghubungkan dua hal yang memiliki kesamaan sifat, yaitu benda tang sendiri yang menggambarkan servis, karena dimana biasanya tuh kalau nge-servis otomotif itu dia biasanya pakai tang atau alat-alat perkakas lainnya. Dan di sini tang menggambarkan servis itu sendiri. Dan di sini servisnya digambarkan sebagai servis yang tidak resmi atau unofficially service. Lalu juga ada siluet buaya, yang di sini buaya itu digambarkan sebagai hewan yang berbahaya, di mana dua-duanya yaitu servis yang tidak resmi dan juga buaya memiliki sifat yang berbahaya. Melalui bayangan tang yang menyerupai mulut buaya, audiens langsung dapat membayangkan bahwa bengkel atau tempat servis otomotif yang tidak resmi itu bisa menerkam, merusak, atau bahkan membahayakan otomotif mereka. Jadi pada iklan ini tidak hanya menjelaskan secara literal, tetapi juga memakai perumpamaan visual rasa lebih kuat dan mudah dipahami oleh audiens. Oke, next nih yang kedua kita ada di majas alegori. Nah, majas alegori itu apa sih? Majas alegori adalah majas yang menyampaikan pesan melalui simbol atau cerita, di mana ia menyampaikan pesan dengan cara lain, seperti melalui penggambaran secara tidak langsung atau simbol-simbol. Contohnya ada di poster iklan berikut ini. Ini poster dari Honda. Nah, di situ bisa dilihat ada teks atau headline Stop Makeup, Start Safe Drive. Nah, poster iklan ini itu menggunakan alegori visual untuk menyampaikan pesan keselamatan berkendara. Objek utama pada poster ini itu adalah eyeshadow palette atau palette makeup yang warna pink itu, dan disusun menyerupai jalan raya atau zebra cross. Dan di sampingnya terdapat aplikator makeupnya atau brush makeupnya yang mirip dengan rambu lalu lintas. Pada bagian atas juga terdapat lampu merah yang bertulisan Makeup Start Safe Drive. Dan visual tersebut tidak hanya menampilkan alat kosmetik, tetapi mengubahnya menjadi simbol-simbol lalu lintas seperti eyeshadow palette yang menyerupai zebra cross, aplikator makeup yang menyerupai lalu lintas, dan juga headline-nya yang ada lampu merahnya. Maka dalam poster ini itu per elemennya menggambarkan yang pertama eyeshadow palette-nya itu melambangkan aktivitas berdandannya, dan bentuk dari eyeshadow palette yang menyerupai zebra cross itu melambangkan situasi berkendara, sedangkan lampu merah itu simbol peringatan atau berhenti, dan kosmetik yang pecah, jadi di eyeshadow palette-nya itu kan ada bagian yang pecah, itu menggambarkan simbol bahaya atau kecelakaan akibat tidak fokus atau akibat makeup saat berkendara. Jadi semua elemen ini membangun satu makna utuh, yaitu berdandan saat mengemudi dapat membahayakan keselamatan di jalan. Oke, lanjut nih yang ketiga, ini ada majas metafora. Majas metafora ini sendiri adalah perbandingan, ini adalah merupakan majas perbandingan dengan kiasan secara langsung, di mana kalimatnya atau kata-katanya itu tidak digunakan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai perbandingan atau sebuah kiasan. Contohnya bisa kita lihat di poster berikut ini, yaitu ini poster dari sebuah brand sepatu ya, Nike. Di situ ada logo Nike-nya juga, dan ada sepasang sepatu yang menyerupai bentuk paru-paru dengan headline They Keep You Alive. Dan sepatu tersebut jelas ada logo Nike-nya yang menandakan bahwa sepatu tersebut merupakan produk dari Nike. Nah, visual dari poster tersebut itu sepatunya dibuat menyerupai paru-paru manusia, lalu diperkuat dengan tulisan They Keep You Alive, di mana sepatu itu tidak benar-benar menjadi paru-paru, tetapi diibaratkan memiliki fungsi yang sama pentingnya bagi kehidupan di aktivitas tubuh. Terlebih lagi, paru-paru merupakan organ vital bagi manusia. Jadi sepatu yang ada pada
Poster tersebut itu dimetaforakan sebagai paru-paru karena dia membantu manusia tetap bergerak dan aktif, mendukung kesehatan dan kehidupan, dan juga menjadi nafas bagi aktivitas olahraga. Karena ada perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda, sepatu dan paru-paru, tanpa menggunakan kata-kata pembanding seperti bagaikan, laksana, atau seperti, maka poster ini termasuk ke dalam majas metafora. Lalu yang keempat ini agak unik nih, yaitu majas sinestesia. Di mana majas sinestesia ini adalah majas perbandingan yang menghubungkan satu indera dengan indera lain. Contohnya bisa kita lihat di poster berikut ini. Nah, poster iklan ini poster parfum dari Scarlett, di mana warnanya biru, segar, kayak tropical dan lautan-lautan gitu. Nah, mengapa kok poster ini merupakan salah satu poster yang menggunakan majas sinestesia? Karena pada poster iklan ini menghubungkan pengalaman dari satu indera ke indera lainnya, yaitu indera penciuman yang berasal dari aroma parfum itu, karena ini iklan parfum, dan juga dikaitkan dengan indera penglihatan, yaitu divisualisasikan dengan visual yang segar, yang seperti di laut, lautan, tropikal, suasana laut biru, sitrus, dan kesan segarnya itu tadi. Dan juga kalimat kesegaran samudra buat kamu lebih menonjol, itu membuat aroma parfum seolah dapat mengalirkan suasana laut yang dapat dirasakan secara visual dan emosional oleh audiens. Nah, selanjutnya nih, majas kelima itu ada personifikasi. Ini mungkin kalian sudah familiar nih sama personifikasi. Jadi personifikasi sendiri itu merupakan majas yang memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya ada pada poster iklan berikut ini, yaitu poster iklan milik M&M's, di mana di sini kita bisa melihat ini promosi untuk limited edition varian crunchy caramel, dan terdapat maskot M&M's di situ, di mana maskot M&M's itu berbentuk coklat, yang dimana coklat ini merupakan benda mati. Nah, disitulah personifikasi diperankan pada poster ini. Karakter coklat M&M's atau maskot M&M's ini, dia digambarkan memiliki wajah, ekspresi, tangan, kaki. Dia juga bisa berdiri selayaknya manusia, serta bisa megang dan juga mengayunkan palu seperti manusia. Dia beraktivitas seperti manusia. Maka dari itu, poster ini bisa dikatakan menggunakan majas personifikasi. Nah, selanjutnya ada majas paradoks. Mungkin ini agak asing ya, tapi don't worry, aku akan jelasin. Jadi majas paradoks itu sendiri merupakan majas pertentangan antara pernyataan fakta dan yang ada. Contohnya ada pada poster iklan berikut. Nah, ini poster iklan dari LG untuk produk mesin cuci yang namanya adalah LG Twin Wash, dan di situ juga ada kayak body text gitu, ada teksnya yang bertulisan wash tough and delicate together, yang berarti yaitu mencuci yang kasar dan juga mencuci yang lembut atau mencuci yang halus secara bersamaan. Jadi mesin cuci tersebut itu bisa mencuci bahan yang halus dan juga yang kasar secara bersamaan, dan hal itu diperlihatkan melalui poster berikut yang menggunakan majas paradoks, di mana pemain football yang biasanya itu identik dengan kuat, keras, dan agresif dipadukan dengan outfit pemain balerina identik dengan lemah lembut, anggun, dan juga halus. Next nih, ada majas ironi. Nah, ini tuh majas sindiran, tapi dia tuh levelnya nggak terlalu keras. Dia tuh sindiran halus. Jadi majas ironi sendiri adalah sindiran halus yang sering memakai kebalikan dari kenyataan. Contohnya ada nih, mungkin ini salah satu poster viral ya. Ini dia posternya. Ini poster dari Burger King yang menampakkan sebuah burger mereka, produk burger mereka yang membusuk dan berjamur. Nah,
Poster Burger King ini menggunakan majas irony karena menampilkan sesuatu yang biasanya dianggap negatif, yaitu burger yang rusak, yang sudah busuk, yang sudah berjamur, sebagai sesuatu yang justru malah dipuji dan dianggap indah. Mengapa demikian? Karena itu artinya bahan yang digunakan oleh mereka itu semuanya bebas dari pengawet. Jadi, pesan ironinya tuh muncul karena kebusukan yang biasanya dianggap tanda kualitas buruk malah menjadi kebalikannya, itu menjadi bukti bahwa kualitas dari Burger King ini tuh alami dan Burger King ini tuh jujur. Next ada majas sinisme. Ini majas sindiran lain yang agak lebih keras, dia to the point tapi masih dalam tingkat wajar lah, nggak yang terlalu keras banget gitu sindirannya. Contohnya ada pada poster berikut. Nah, sinisme dalam poster ini itu berupa sindiran yang disampaikan secara langsung dan agak mengejek, tetapi dia nggak terlalu kasar. Pada poster ini ditunjukkan bahwa McDonald's ini menampilkan arah Burger King yang sangat jauh dan dia tuh banyak kiosnya, tapi dia jauh gitu. Melainkan punyanya McDonald's ini hanya satu signage-nya, tapi 5 km atau dia dekat. Dan itu memiliki makna bahwa Burger King ini tuh sulit dijangkau, sedangkan McDonald's ini tuh mudah dijangkau. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas majas persindiran lagi nih, ada majas sarkasme. Ini tingkatnya udah paling tinggi dari persindiran ini, karena dia tuh udah nggak sindiran halus lagi, tapi to the point, langsung dan benar-benar kelihatan gitu. Contohnya ada pada billboard berikut. Ini punyanya Burger King dengan headline "Why eat with a clown while you can dine with a king?" Dan di sini sarkasmenya terletak pada headline tersebut, di mana sudah kita ketahui bahwa clown itu identik dengan maskotnya si McD, dan di sini Burger King terang-terangan menghadirkan kata-kata clown di billboardnya. Iklan itu menyindir McDonald's secara jelas bertujuan untuk menjatuhkan kompetitornya. Nah, lanjut nih, ada majas yang ke-10 yaitu majas litotes. Majas ini tuh merupakan majas yang dia tuh bahasanya tuh kayak merendah gitu, dia merendahkan diri. Contohnya ada pada poster berikut. Ini poster bir dan ada headline-nya "Probably not the best beer in the world". Dia menggunakan frasa yang itu merendah dengan mengungkapkan bahwa bir ini mungkin bukan bir yang paling bagus di dunia, bukan bir yang terbaik di dunia. Namun, klaim tersebut yang menggunakan majas litotes, meskipun terdengar lebih rendah hati, seolah tidak terlalu membanggakan diri, tapi maksudnya tuh ada maksud lainnya, yaitu bir ini sangat berkualitas, bahkan bisa jadi yang terbaik di dunia. Nah, kita sudah di ujung permajasan ini, yaitu ada majas hiperbola nih yang terakhir. Ini juga mungkin udah familiar nih. Ya, majas hiperbola ini tuh merupakan majas yang lebih-lebihkan sesuatu. Contohnya ada pada poster iklan berikut. Ya, bisa kita lihat ada gajah dan koper. Ini poster dari Samsonite, brand tas, brand koper. Ada gajah dan koper, gajahnya menunggangi koper. Visual tersebut terlihat sangat hiperbola atau sangat berlebihan dikarenakan seperti yang kita ketahui, sebuah gajah itu beratnya pasti sangat amat berat, beribu-ribu kilo, dan juga pastinya berton-ton kan. Sedangkan koper tidak mungkin akan bisa menahan berat gajah yang berat itu. Namun pada iklan ini kopernya digambarkan tetap kuat dan tidak rusak setelah gajahnya menaiki kopernya. Dan itu menandakan bahwa koper ini kuat sekali, namun dikemas dalam sebuah majas yang hiperbola, sehingga audiens tuh tertarik dan yakin akan membeli koper tersebut. Nah, that's all penjelasan majas, 11 majas. Gimana nih, sudah pada paham belum? Share your thoughts about 11 majas tersebut di kolom komentar, dan see ya!